bunyi dari atas katanya ada kebakaran. Pas pendakian Mas Sugeng itu posisinya di atas ada kebakaran. Iya, ada kebakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Tokyo Jawa, dan dalam kesempatan kali ini saya ditemani oleh Sugeng atau Sugeng. Beliau adalah salah satu fotografer profesional di sport fotografer, terus di wedding juga Mas ya. Wedding juga, wedding tapi biasanya ikut di wedding juga, terus pilot drone juga nih. Pokoknya wow. Selain memang beliau adalah salah satu rekan saya juga yang berkegiatan di dunia alam bebas atau dunia peroutdooran ya. Dia juga bisa dibilang kegiatannya dia itu fotografer, moto-moto, terus videografer juga, dia pokoknya komplit. Jadi dan posisi kita saat ini kita berada di lereng bagian atas daerah Andeles. Kalau misalnya kita lihat di sebelah sini ya, ini sebenarnya sana itu udah Gunung Prau, posisinya ada Gunung Prau, tapi karena memang cuacanya ini nih gerimis, memang hujan nih, gerimis rintik-rintik. Jadi aduh sayang banget, kabutnya juga terlihat turun. Jadi ya nggak apa-apa lah. Dan posisi kita saat ini sebenarnya ini di gubuk atau di kebunnya Mas Rope ya kan, yang bos internet tuh ya kan, bos internet, terus bos percetakan di area Bawang. Nah ini kebunnya di sini nih, kebun kopi nih sebenarnya nih. Cuma ini karena memang pas lagi musim hujan, jadi suketnya itu agak runggut. Suketnya agak runggut, dan mungkin untuk beberapa tahun ke depan kita bisa menikmati kopinya juga nih. Sebenarnya ada kopi-kopi juga di sini. Dan gimana Mas Sugeng, sehat Mas Sugeng? Alhamdulillah sehat. Kegiatannya apain aja nih sekarang nih? Sekarang ini masih nganggur ya. Nganggur karena lagi sama saya nih. Sebenarnya dia jobnya banyak loh, jangan salah, nih jobnya fotografer sport ya. Jadi memang kalau sore motor bola ya. Selain bola apa aja Mas? Kayak prewedding, terus kayak hunting itu katalog, foto-foto volley juga, mau kan volley, terus futsal itu ya kadang pernah. Pokoknya ya bergerak di bidang foto-foto sport, pokoknya diterima Mas Sugeng ya. Jadi kalau buat teman-teman yang ingin order Mas Sugeng order jasanya, bisa langsung nanti kunjungi IG-nya apa Mas? IG-nya yang kalau untuk sport Geng Sport ya, Geng Sport fotografi. Nanti bisa dicek di IG-nya Geng Sport fotografi. Terus kalau untuk yang prewedding itu ada IG lagi namanya Sugeng Slengean atau Geng Potret. Itu Sugeng Slengean ada, atau Geng Potret ada. Sampean memang Slengean, Pak. Ya. Memangnya Sugeng Slengean. Filosofinya dulu itu sering nonton konser-konser itu nama grup band slang gitu. Oh, ya, terus namanya inspirasi diri itu. Slang bukan slengean karena dia ngawur atau dia tapi slang yang band karena band slang ya. Dulu gitu. Suka itu ngefans sama slang ya, bukan karena slengean ya. ya, tapi keren. Jadi buat teman-teman bisa langsung order jasanya ke Mas Sugeng, hubungi di IG-nya bisa langsung Mas ya. IG-nya Geng Potret atau Sugeng Slengean, terus ada juga Geng Sport. Ya kalau untuk olahraga. Geng Sport fotografi, tapi itu sinkron semua ya. Mau ngubungi via yang Geng Potret juga bisa juga ya. Itu sip, pokoknya langsung hubungi Mas Sugeng. Nah, berhubung sesi kita ini sharing atau bertukar pengalaman atau pengalaman Mas Sugeng yang nggak pernah terlupakan di saat berkegiatan di alam bebas, atau di gunung, atau di mana aja yang di alam bebas ya, outdoor ya. Kira-kira Mas Sugeng ini mau cerita di mana nih Mas? Acara pas di mana nih? Ini dulu mau pendakian ke Gunung Raung. Pendakian Gunung Raung? Ya, Jawa Timur. Wih, keren nih pendakian Gunung Raung nih. Ya, ini udah lama ya, agak sedikit lupa juga. Nggak apa-apa, yuk cerita nih Gunung Raung. Bermula kenapa kok bisa pengen ke Gunung Raung? Itu dulu lihat salah satunya ini
Romanto juga yang merekomendasikan itu kan. Gunung Raung. Terus keren. Ada lagi yang dari dulu senior lah. Ada Mas Aji Umah Gunung, terus Mas Budi. Ya itu merekomendasikan ada yang pernah ke sana itu kan. Terus dikasih tahu ada open trip. Ikut open trip berarti ya, Mas terus ya. Itu pas lagi saya suka juga naik gunung, sukanya ya. Betul. Terus ada keinginan pengen ke sana. Keinginan ke Raung itu ya. Raung ya. Ya itu dulu kan direkomendasikan ada open trip tuh kan. Terus apa? Saya juga ke sana tuh sendiri malahan. Dari sini sendiri ya, jagoan banget loh. Jadi domisili Mas Sugeng itu di Rejosari Barat ya, Rejosari Barat, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dan beliau ini juga ya dekat sama base campnya Umah Gunung yang apa namanya di Rejosari Barat ya. Nah ini berarti sendiri dari Rejosari. Dari Rejosari. Ya dulu dari sininya itu sama bos saya. Terus setelah bekerja itu kan ada punya yang nganter dari saya berangkat itu dari Jogja. Di Jogja. Ya, berarti naik kereta dari Jogja ya. Naik kereta ya ke sana itu kan sama bos saya. Kebetulan juga mau nganterin mau jenguk anaknya yang di Jogja gitu kan. Berarti Mas Sugeng berangkat dari Jogja keretanya ke Banyuwanginya itu ya. Ya, berarti ketemu teman-temannya itu? Itu ketemu teman-temannya yang pendaki open trip itu di base camp malah. Di base camp di Kalibaru ya, berarti ya. Ya sebelum di base camp juga udah ketemu kenalan juga di kereta di kereta itu dari Jogja. Dari Jogja. Bareng berarti sempat itu satu tim bareng itu. Ya itu enggak beda open trip. Oh beda open trip. Beda open trip terus mau berangkat pas di Jogjanya itu di stasiun bertemu kebetulan duduknya juga sebelah depan. Ya, itu kalau nggak salah 2 orang. Itu mau ke Raung juga. Berarti satu tujuan cuma beda open trip gitu ya. Beda open trip terus kenalan lah di situ kenalan. Itu cewek. Wih, cewek kan cewek biasanya berkesan kalau cewek nih. Terus berdua. Cewek semua? Iya. Sampai sekarang masih ini kontekan? Kebetulan kayaknya nomor WhatsApp-nya udah ganti. Oh, udah diganti karena takut dia masuk kan jadi. Lupa juga nih. Oke. Sering. Akhirnya sharing-sharing di kereta itu ngobrol-ngobrol karena sampai di sana ya. Sampai stasiun Kalibaru. Nah, tapi itu beda open trip. Jadi akhirnya terpisah di situ. Ya. Berangkat dulu kayaknya. Dia malah berangkat dulu ya. Setelah dari Kalibaru kalau nggak salah berarti masuknya ngocek ke ke base camp ya. Ke base camp itu namanya base camp apa ya? Cak Widi, Busuto. Ya, di Busuto. Di sana itu ketemu sama yang tim open trip dari acara saya itu. Dari mana tuh, Jakarta Mas? Dari Jakarta. Ya, terus nyampe di base camp itu jam berapa ya? Jam 9 malam kayaknya. Berarti saya kereta base camp nyampe base camp jam 9 malam. Iya, naik kereta itu dari Jogjanya itu berangkat jam 7 pagi. Jam 7 pagi karena memang Kalibaru atau Banyuwangi itu jauh banget loh. Saya juga dulu pernah lewat Jakarta itu kalau nggak salah totalnya berapa belas jam ya naik kereta itu. Waduh, sampai capek dah pokoknya di keretanya udah capek ya. Mantap. Siap dengkul. Ya, berarti setelah nyampe base camp Busuto di situ briefing beres-beres ya. Ketua open trip itu yang namanya itu Bang Ali kalau Bang Ali. Terus juga ketua udah pemandu abdi juga resmi. Bang Ali sama Mbak Hilia. Terus kenalan sampai sekarang itu masih dekat. Masih ngobrol ya. Ya terus base camp terus tidur di situ kan, sampai di base camp tidur. Istirahat ya. Paginya itu biasa briefing. Belum mulai pendakian, sarapan briefing. Terus itu cari ojek ngecek sampai ke
Makadam sampai ke atas ya. Iya. Terus ngecek sampai ke Pak Sunaria. Pak Sunaria sampai ke Pak Sunaria. Sunaria kan ngeceknya itu setahu saya itu enggak jauh. Oh, jadinya kira nggak jauh ya kan. Soalnya jauh coy itu coy. Dari base camp Bu Suto sampai ke Pak Sunaria atau pos 1 bisa ya, dibilang. Lumayan jauh. Itu di situ jauh. Kalau misalkan jalan tuh seharian kurang lebih. Lumayan jauh itu kan. Terus nyampe di situ kan semua peserta kan kumpul dulu lagi. Belum mulai pendakian kan berdoa lah. Berdoa. Beri keselamatan apa. Terus naik apa? Mulai menanjak gitu kan. Mulai trekking ya dari Pak Sunaria. Dari Pak Sunaria sekitar jam berapa ya? Itu saya sedikit lupa sih. Agak siang berarti ya. Ya pagi lah, masih pagi karena berangkat pagi ya kan. Itu kan pengalaman pertama ke Gunung Raung itu gimana ya? Asik gitu ya, jauh ya. Temennya nggak ada yang kenal gitu kan. Tapi akhirnya mencari apa maksudnya kenal sama teman-teman apa satu rombongan sampai akhirnya kenal teman ya. Baru gitu. Teman baru semua di situ. Tapi asik Mas ya. Yeah. Setelah itu perjalanannya gimana tuh? Setelah trekking, ngecamp di mana? Setelah trekking itu rencana kan mau ngecamp di pos Mata air berapa? 3 atau 4? Langsung enggak. Oh, langsung ke camp 7. Camp 7 Pak. Camp 7. Iya. Itu kan langsung ke camp itu rencana. Tapi ada kejadian apa ya yang enggak enak. Nah, kenapa tuh kejadiannya tuh? Kejadian enggak enaknya itu nyampe di pos 4. Oh, camp 4 lah, camp 4. Ya, camp 4. Camp 4 itu kok kayak gitu apa ada banyak asap gitu. Oh, di atas itu. Banyak asap apa kan itu kan. Terus nyampe di camp 4. HT milik itu kan ada apa? Ada yang dibawa sama leader gitu kan. Bunyi dari atas katanya ada kebakaran. Pas pendakian Mas Sugeng itu posisinya di atas ada kebakaran. Iya, ada kebakaran. Akhirnya gimana tuh Mas? Ya saya yang di bawah itu kan ya nggak panik ya, nggak coba yang leadernya itu kan merekomendasikan apa bisa naik apa enggak gitu kan. Nunggu dari yang apa dari sana yang dulu di atas gimana katanya nggak bisa. Oh, sudah ini ya. Terus terpaksa satu malam ngecamp di camp 4. Oh, satu malam di camp 4. Iya. Ya sedikit sih agak kecewa. Ya, karena sudah jauh-jauh dan sudah pengen banget gitu naik ke Gunung Raung ya. Memang ini Sugeng ini pas mau berangkat ini, ini bocah kok nekat banget nih ternyata. Ya memang ya tekad yang kuat dan memang mental pengen ke Gunung Raung dan akhirnya di sana ketemu sama trip ya, akhirnya ikut trip dan sayangnya banget itu dia kebakaran di gunungnya. Dan kita juga tanya di bawah itu juga sangat panik berarti apa ya? Nih gimana nih Sugeng nanti di atas kira-kira kenapa-napa enggak atau gimana, kita juga ikut ya update status terus, update ini posisinya gimana sekarang atau bagaimana itu ngikuti terus. Dan berarti selanjutnya monggo Mas camp di pos 4 ya, di camp 4 ya. Itu kan mulainya kebakaran itu kan emang cuacanya yang sangat panas ya. Posisi kebetulan nggak gunung itu aja yang kebakaran. Betul. Pas itu Semeru juga. Semeru ya, benar Semeru. Terus Kawah Ijen. Selamat datangnya itu kan juga kebakaran. Nah, semenjak kebakaran itu kan ngecamp di tempat. Malamnya juga itu sedikit ada briefing gitu. Tanya sama leadernya. Besok kira-kira bisa naik apa enggak gitu. Nah katanya itu nggak bisa. Mau gimana pun tetap nggak bisa ya. Nggak bisa naik lagi. Jadi harus turun. Ya harus turun besoknya pagi. Ya nyampe di situ kan banyak mungkin yang kecewa sih. Bukan cuma saya. Benar, karena kan memang pendakian jauh-jauh dan memang Raung itu terkenal gunung terekstrim di Pulau Jawa, dan untuk mencapai ke situ atau untuk pendakian itu nggak sedikit biayanya juga, dan memang ya waktu biaya itu nggak sedikit, makanya udah jauh-jauh hari pasti ya kan, fisik juga dipersiapkan. Tapi ya walau gimana pun
karena situasi dan kondisi tidak mendukung ya Mas ya. Nggak bisa naik ya. Alam. Betul. Dan akhirnya setelah ngecamp walaupun kecewa akhirnya turun. Iya, terpaksa turun. Terus sambil itu kan briefing di situ kan turun terus nyampe base camp lagi itu ada rencana, ada yang saya mau beli langsung pulang atau mau lanjut ke mana itu gunung selainnya. Yang lain ada yang mau ke Bromo, ada yang mau ke Argopuro itu kan. Argopuro. Terus saya malah milik pulang tapi nungguin beli tiketnya itu lagi dari tempat Busuto ke stasiun jauh juga. Saya itu nungguin 1 hari lagi terus saya nginep lagi di situ di Busuto itu. Walaupun saya nggak naik tapi memang ya di Busuto atau di base camp Raung itu beberapa hari di situ akhirnya Mas ya. Soalnya nungguin pas lagi tadinya kan mau beli tiket kalian PP itu. Kebetulan saya ada kejadian itu ya dilelah itu nggak beli yang PP. Jadi memang ya akhirnya beli langsung gitu ya. Ya, saya terus pinjem motor di situ, pinjem motor di warung Busuto untuk ke stasiun untuk booking tiket. Ya teman saya ada yang saya pulang itu 2 orang dari sana sampai Jogja. 2 orang, yang berapa lagi itu naik ke Argopuro. Karena mungkin udah nanggung juga dari situ ke Raung nggak jadi ya kan. Itu seminggu juga kan. Perjalanan betul, kan 1 minggu kan 1 minggu kan. Benar. Nah itu saya langsung pulang. 2 teman dari situ kan 2 orang ke Jogja sama aja. Orangnya itu mau pulang ke Jakarta. Tapi mampir di siapanya dulu di Jogja gitu ya. Terus jadi barengan gitu ya. Bisa dibilang dari Kalibaru ke Jogjanya bareng gitu berarti ya. Mantap. Dan terus berarti yang cewek yang 2 itu juga pasti kena kebakaran Mas? Iya, kena itu turun juga. Memang nggak muncak juga ya? Enggak, itu memang langsung turun semua. Nggak boleh ada yang naik. Kebetulan kan itu sorenya itu juga teman saya kan di sana pas di camp area 4 itu kan membantu evakuasi yang dari atas. Itu yang kejebak malahan WNA dari Singapura yang kejebak di atas ya. WNA di Singapura sorenya itu membantuin yang tendanya di atas itu turun ke camp 4 yang aman. Akhirnya pada bagian camp di camp 4 ya. Di bagian camp 4 sampai ke camp 5 itu kan di situ aman. Betul. Terus beberapa kelompok dari open trip saya membantu yang di atas itu buat evakuasi ya, bisa sama nurunin tenda-tenda yang di soalnya kalau nggak salah kebakaran itu sampai ke camp 7 Mas ya. Dan ada juga dokumentasi dari Cak Widi itu salah satu base camp Raung juga, itu juga tenda ada yang sempat kebakar juga nggak salah di situ. Memang parah itu. Sangat benar-benar ya. Memang kita nggak pengen sebenarnya kejadian seperti itu, cuma karena memang kejadian seperti itu ya mau nggak mau ya harus memang ya demi keselamatan ya jangan dipaksakan untuk naik gitu ya. Tapi itu pengalaman yang pasti nggak bakal terlupakan sama Mas Sugeng. Karena Mas Sugeng belum sampai ke puncak sejati ya. Iya. Belum ke puncak bendera aja itu kan. Belum. Puncak bendera, puncak 17, terus puncak sejati ya, belum tahu ya. Tusuk gigi ada juga itu. Wow sekali itu. Kalau saya sudah pernah semua alhamdulillah. Makanya nih Sugeng ini akhirnya pengen, tapi ya memang mungkin takdir belum merestui. Jadi belum sampai ke Gunung dan next nanti pasti bisa lagi nyampe sana ya geng. Pokoknya jangan rembes geng. Aduh, itu pengalaman yang nggak bakal terlupakan karena pasti biayanya itu lumayan besar untuk ke Raung. Terus saya itu juga waktu juga memang ya membutuhkan waktu yang lumayan ke Gunung Raung itu. Kan perjalanan 1 minggu saya harus ambil cuti libur kerja. Itu dia. Tapi ya gimana lagi ya, kita nggak bisa menyalahkan alam gitu. Ya alam biar sama Mbah Dukun aja. Dan pokoknya ya
apa ya, buat teman-teman hikmahnya mungkin ya memang belum ditakdirkan gitu masuk geng. Mungkin next beberapa tahun lagi bisa ke sana, ke Raung lagi gitu ya. Dan bisa kita lihat di belakang kita ini kabutnya sudah sangat asik banget, dan burung-burung juga di sini sekitar kita tuh bernyanyi rame banget loh sebenarnya nih. Dan mungkin kesan-kesan masuk geng atau pesan-pesan buat teman-teman, monggo silahkan. Kata-kata kalau ya, kata-kata buat teman-teman ya, cobainlah naik gunung. Nanti bakal pasti kecanduan. Seperti Sugeng akhirnya kecanduan naik gunung, akhirnya nekat sampai ke Raung loh. Tapi ya yang penting jangan jangan sepelekan keselamatan ya. Jadi keselamatan itu tetap utama, pulang sampai rumah itu tujuan utama ya kan. Jadi tetap kalau kita naik gunung berkegiatan outdoor, berkegiatan alam bebas, itu harus safety first ya kan. Perlengkapan, perbekalan, terus kesiapan kita, fisik kita juga harus benar-benar dipersiapkan gitu loh. Jangan ngasal-ngasalan. Kadang kita yang udah persiapan aja itu tetap bisa aja ada kejadian-kejadian yang nggak memungkinkan. Jadi apalagi yang nggak kita persiapkan dan gitu. Mungkin udah cukup masuk geng ceritanya. Dan sebenarnya masuk geng ini sebenarnya grogi. Padahal ya kita ngobrol biasa ya. Nggak apa-apa. Next biar nggak grogi. Next kita akan cerita lagi ya tentang mungkin pendakian masuk geng ini loh. Banyak pendakiannya, ada ke Perahu, ke Merbabu, ke Lawu, ke Andong, banyak sebenarnya, ke Slamet. Itu udah banyak banget ceritanya. Cuma kita akan sajikan di next episode atau next kesempatan ya. Dan sekian tentang video kali ini, masuk geng ke Raung yang gagal muncak tapi demi keselamatan. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.